Assalamualaikum. Hi guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Cantika Art and Cooking. Di video kali ini, ayo kita masak nasi bakar ayam rempelo ala mamaku. Ayo kita mulai memasaknya. Let's go. Untuk bahannya yang pertama, di sini ada cabai caplak 50 gram, cabai merah keriting 50 gram, bawang putih 7 siung, bawang merah juga 7 siung. Bumbu yang selanjutnya ada daun jeruk 3 lembar, asam jawa 1 bungkus kecil, nanti kita nggak bakalan pakai semua ya. Gula merah 40 gram, 1 batang serai, kalau kecil nanti bisa pakai 2 ya bun, dan daun salam 2 lembar. Sekarang kita blender bawang dan cabainya. Kita blender jangan sampai halus sekali ya, karena nanti kalau kita blender terlalu halus, dia bukan jadi sambal, tapi jadi saus. Oke, ini kita masukkan air secukupnya dan kita blender. Ingat ya bun, jangan halus, blender pecah-pecah aja. Mungkin kalian nanti ada yang nanya, loh kenapa nggak pakai tomat? Aku nggak pakai tomat supaya cabenya itu pedas membara hot meletot. Oke? Nah ini masukin cabai caplaknya di belakangan ya, supaya cabai caplaknya itu lebih pecah-pecah lagi, nggak terlalu hancur, karena itu biar enak, mantep banget. Nah ini udah selesai di blender. Ini hasil setelah di blender, pecah seperti ini ya. Kalau kalian yang nggak terlalu suka pedas, bisa nanti cabenya dikurangi aja. Larutkan asam jawanya dengan sedikit air. Kalian larutkan. Nanti ini nggak bakalan kita pakai semua airnya ya. Jadi videonya jangan di skip, oke? Nah ini setelah udah aku larutkan, dia jadi seperti ini warnanya. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya kita rajang-rajang gula merahnya sampai halus. Tapi kalau kalian nggak bisa buat halus banget ya udah nggak apa-apa, caca-caca aja supaya nanti dia mudah dilarutkan. Kalau kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Oke, ini udah jadi gula merahnya. Selanjutnya kita bakalan ilat daunnya. Ini daunnya aku beli di pajak, cuman kebanyakan yang kecil-kecil, jadi kita pakai yang besar aja, oke? Cari daunnya itu yang ukurannya besar dan lebar pastinya. Ini kita lapi dulu sebelum nanti kita bakar. Aku bakalan kasih solusi buat kalian agar daunnya itu nanti mudah untuk dilipat. Kalau kalian udah pastikan semua daunnya udah bersih, gak ada kotoran lagi, waktunya aku kasih solusi supaya daunnya itu gak robek saat kita lipat. Sebenarnya caranya tuh gampang, tinggal daunnya kita bakar aja di kompor. Aku langsung bakar aja di kompor kayak gini sampai warna daun tuh mengkilat. Jadi tuh nanti dia gak bakalan koyak atau sobek ya. Biasanya kan kalau daun pisang itu kita sentuh dikit aja bakalan koyak kan, tapi ini gak bakalan koyak karena dia tuh jadi elastis gitu. Nih lihat, dia bakalan jadi kinclong kayak gini ya. Bakar seluruh bagiannya supaya nanti dia itu gak bakalan ada yang robek dan gulungan kalian itu bakalan cantik. Manfaat lain dari si daun pisang ini dibakar itu, dia supaya kayak baterainya itu bakalan mati karena kan dibakar ya.
bakteri kalau kita bakar atau kita bekuin kan bakalan mati. Nah, jadi itu lebih higienis. Next, di sini ada ayam 700 gram. Ini boleh ya kalau kalian mau lebih buat ayamnya juga nggak apa-apa. Ada rempelo 500 gram. Ini 500 gram setelah aku bersihin semuanya ya. Tapi kalau kalian mau kurangi juga nggak apa-apa. Ini rempelonya aku bersihkan semua dari lemak-lemaknya. Benar-benar harus bersih. Masukkan air 1 liter untuk kita rebus ayam dan rempelonya. Masukin semuanya ke dalam kuali. Dan nanti bakalan kita rebus ayam dan rempelonya sampai benar-benar empuk, oke? Nah, ini rahasia supaya ayamnya sama rempelonya itu nggak bau. Aku masukin 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan gula. Dan ini tinggal kita rata aja garam dan gulanya supaya dia itu tercampur merata ya. Kita aduk-aduk dulu sebelum kita rebus ayamnya. Kalau garam dan gulanya udah merata, udah tinggal kita tutup dan kita rebus ayamnya. Nah, ini udah hampir matang ya, udah matang kayaknya pun. Nah, ini kita balik-balik dulu supaya semua sisinya itu terebus dengan sempurna. Kalau dia udah mateng, nanti cara taunya ayamnya itu kita cobel udah langsung lepas. Itu artinya ayamnya itu udah empuk. Kalau rempelonya juga udah lembut, ayamnya juga udah mateng, tinggal kita angkat dan kita lanjut ke step berikutnya. Ini penampakannya setelah udah selesai direbus. Nah, jadi dia udah kayak gini ya, dagingnya tuh lepas-lepas aja dari tulangnya. Nah, air kaldunya nanti bakalan aku kasih miau-miau aku. Ini setelah ayamnya udah aku biarkan dingin. Kalau ayamnya udah dingin, waktunya kita potong-potong dan suir-suir ayamnya. Ini karena aku nggak terlalu suka sama rempelonya, jadi aku potong kecil-kecil. Kalau kalian mau potong besar-besar juga bisa. Nah, jadi dia kayak gini, nanti sekecil ini ya kalau aku. Kalian lanjuti terus sampai semua rempelonya habis ya. Kalian guntingin aja semuanya sampai semua rempelonya habis. Ini udah selesai gunting mengguntingnya. Kita lanjut untuk mensuir ayamnya. Oh ya, pastikan tangan kalian itu udah bersih dicuci ya. Jadi nggak apa-apa kalian langsung pakai tangan, nggak perlu pakai sarung tangan lagi. Sekarang kita suir ayamnya. Suirnya mengikuti serat ayamnya aja. Tinggal kita tarik-tarik seluruh daging ayamnya sampai habis. Ini mudah banget untuk ditarik karena tadi ayamnya itu udah empuk. Lanjuti terus sampai seluruh ayamnya habis ya. Kalau ayamnya sudah selesai kita suwir, lanjut kita bakalan masak nasi gurihnya. Sediakan 1 kg beras. Ini udah kalian cuci ya, ini udah bersih. Kemudian masukkan 1 liter santan. Ini aku pakai santan kental ya, yang aku parut sendiri dan aku peras sendiri. Kita pakai 1 liter santan kentalnya aja. Aduk-aduk dulu supaya berasnya menyatu dengan santannya. Kemudian masukkan daun jeruk, daun salam, 1 batang serai, dan masukkan lengkuas. Oke.
Kita aduk-aduk dulu supaya bahan-bahan itu tercampur rata dulu ya. Masukkan setengah sendok makan garam. Kemudian kita aduk-aduk dulu supaya garamnya itu tercampur merata, kan nanti bakalan keasinan di satu sisi. Nah, kalau udah kita aduk-aduk kayak gini, nyalai dulu kompornya, pakai api sedang ya. Kita diami bentar. Nah, ini udah mendidih, kita aduk-aduk lagi. Aduk-aduk terus, jangan biarin bawahnya itu gosong ya. Nanti dia kalau gosong bau dan gak enak nanti. Ini udah mau masak, kita aduk-aduk terus sampai dia tuh airnya surut ya. Nah, ini dia udah bisa kita kukus. Nah, ini udah kita taruh di kukusan. Terus kita nyalai kompornya di api sedang. Nih, setelah sudah sekitar 5 menit, kita aduk-aduk dulu sampai nasinya itu matang merata. Kita angkat sedikit. Nah, ini sepertinya udah masak ya. Sekarang waktunya kita tes rasanya gimana. Ini udah pas rasanya menurut aku. Dan nasinya juga pulen, udah mateng. Sekarang waktunya kita matiin kompornya. Nah, ini hasil nasinya ya. Kelihatan gurih banget enggak sih? Kenapa sih aku pakai nasi gurih untuk nasi bakarnya? Supaya nasi bakarnya itu lebih enak, wow, mantap. Karena kalau pakai nasi biasa, rasanya pun jadi biasa-biasa aja. Ini udah nasi bakar yang istimewa. Sekarang kita bakal masak sambelnya. Pertama, siapin minyak secukupnya. Baru masukkan cabai yang udah kita blender tadi. Langsung masukin aja ya. Minyaknya udah panas. Lalu kita aduk-aduk dulu sampai minyak dan cabainya itu tercampur merata. Kemudian masukkan daun jeruk, daun salam, dan 1 batang serainya. Aduk-aduk lagi supaya semuanya tercampur merata dan daun-daunnya itu mengeluarkan aroma yang wangi. Setelah sudah merata, kita masukkan gula merah yang udah kita cincang halus tadi. Seperti biasa, aduk terus sampai semua bahannya tercampur rata. Berikutnya kita masukkan lada bubuk setengah bungkus, Royco atau penyedap rasa setengah bungkus juga. Kemudian masukkan 1 sendok makan garam, air asam jawa yang udah kita larutkan tadi. Ini tidak kita pakai semua ya, aku pakai sekiranya setengah dari yang udah kita larutkan tadi. Kalau semua bumbunya sudah masuk, sekarang waktunya kita masukkan ayam dan daging rempelonya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk terus supaya bumbu cabenya itu meresap ke daging ayam dan rempelonya. Oh ya, ini apinya pakai api besar cenderung kecil, cenderung sedang. Nah, ini udah bumbunya itu meresap. Kita tunggu sebentar lagi. Aduk-aduk terus, jangan sampai gosong. Nah, nanti dia kalau udah meresap bumbunya jadi seperti ini ya. Ini udah mateng. Tinggal waktunya kita bungkus ayam lawnya.
Nah, karena tadi ayamnya udah selesai, sekarang waktunya kita bungkus nasi ayam bakarnya. Nah, untuk daunnya sendiri aku pakai 2 layer ya, supaya nanti nasinya itu enggak robek atau kemana-mana. Tinggal kita taruh nasi di situ satu tumpeng aja, kan 3 sendok makan isian ayamnya, supaya nanti isi itu meluber ya. Nah, ini dia rahasiaku. Aku pakai daun kemangi supaya nasi bakar itu tambah enak. Cara gulungnya sendiri, tinggal kita tutup yang bawahnya dulu. Jangan lupa untuk ditekan sedikit ya, supaya nasinya itu enggak bertaburan kemana. Kalau udah dirasa rapi, tinggal kita gulung pelan-pelan ke depan. Gulung terus sampai semua bagiannya tertutup. Kemudian tekan bagian ujungnya ke atas. Setelah itu kita lipat menjadi seperti segitiga ya. Setelah itu kita tusuk supaya daunnya itu enggak keluar. Nah, udah digituin, kita hentak-hentak dulu yang bagian sampingnya supaya nasinya itu enggak keluar-keluar. Lakuin lagi kayak tadi, buat dia ke atas, lalu lipat kedua sisinya, kemudian tinggal kita tusuk pakai tusuk gigi. Agar lebih rapi, kita gunting sisi yang ujungnya supaya tampilannya lebih menarik ya. Dan bungkusan nasi bakarnya udah jadi deh. Gimana, bagus kan bun? Dan caranya juga gampang kan? Ini cocok banget buat kalian yang mau buka usaha tapi bingung mau punya menu apa. Ini detail untuk bungkusan nasi bakarnya seperti ini. Nah, jadi tuh dia terlipat cantik seperti ini ya bu, seperti segitiga gitu ujungnya, dan depannya seperti ini. Nah, ini aku kasih contoh sekali lagi untuk cara membungkus nasi bakarnya. Hai buat kalian baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya. Next, selanjutnya kita bakar nasinya. Pastikan pan kalian udah panas ya. Tinggal kita taruh aja di atas pan. Kita itu naruhnya lurus seperti itu ya, jangan enggak, karena nanti bentuknya agak jelek gitu. Jadi aku lalu bakarnya itu seperti ini. Tinggal kita tunggu, kita susun. Nah, ini sudah berkeringat ya nasinya. Belakangnya juga sudah gosong. Sebenarnya ini bukan gosong ya. Memang sengaja aku buat seperti itu supaya wangi dari bakarannya itu lebih meresap ke nasinya. Karena kalau hanya saja yang kita bakar, nanti nggak terlalu wangi asap ya. Nah, ini setelah 5 menit sudah terbakar sempurna. Seperti ini penampakannya. Dan ini wanginya itu enak banget loh. Dan waktunya kita tes gimana rasanya. Ini penampakan nasi bakarnya setelah kita buka dari daunnya.
Ini bener-bener menggiurkan banget ya bun. Dan aromanya itu menyebar kemana-mana. Saking wanginya sampai tetangga aku itu nengokin. Dan ini setelah kita zoom, ayamnya itu kelihatan juicy banget. Dan karena kita taruh si kemangi ini, jadi itulah ciri khasnya buat dia menjadi wangi banget dan ada wangi tersendiri. Sekarang kita coba makan ya, gimana rasanya. Ini nasiknya itu wangi banget dan gurih. Jadi gampang banget kalau kalian ngasih anak-anak kalian makan juga pasti bakalan tancap makannya nih. Dan ini penampakannya, kita coba makan ya, bismillah. Wow, ternyata ini enak banget. Bener-bener kalau kalian jual pasti ini manis banget. Ini biasanya kalau aku jual di sini satu bungkus itu 10.000. Cuma nanti bisa kalian jual menurut daerah kalian masing-masing. Dan ini salah satu menu bestseller aku dan gampang banget larisnya karena ini bener-bener enak banget. Dan kalian kalau yang gak suka pedas tinggal kurangi aja cabenya. Tapi kalau kalian suka pedas bisa kalian tambahin cabenya dan buat level-levelnya. Sekian dulu video dari aku. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya. Dadah!